Teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Irwan Alman dan Delmont Taylor. Teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Di sini dijelaskan bagaimana dalam proses perhubungan dengan orang lain terjadi berbagai proses gradual, di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya, atau dalam bahasa Almond dan Taylor, penetrasi sosial membahas tentang bagaimana perkembangan kedekatan dalam suatu hubungan. Menurut mereka, pada dasarnya kita akan mampu untuk berdekatan dengan seseorang yang lain sejauh kita mampu melakukan proses tersebut. Mengibaratkan manusia seperti bawang merah, maksudnya adalah pada hakikatnya, manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit keluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Lapisan kulit terluar dari kepribadian manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik. Apa yang bisa kita perlihatkan kepada orang lain secara umum tidak ditutup-tutupi. Dan jika kita mampu melihat lapisan yang sedikit lebih dalam lagi, maka di sana ada lapisan yang tidak terbuka bagi manusia semua orang. Lapisan kepribadian yang lebih bersifat semi-privat, lapisan ini biasanya hanya terbuka bagi orang-orang tertentu saja, orang terdekat misalnya. Dan lapisan yang paling dalam adalah wilayah privat, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai, konsep diri, konflik-konflik yang belum terselesaikan, emosi yang terpendam, dan semacamnya. Lapisan ini tidak terlihat oleh dunia luar, oleh siapapun, bahkan dari kekasih, orang tua, atau orang terdekat manapun. Akan tetapi, lapisan ini adalah yang paling berdampak atau paling berperan dalam kehidupan seseorang. Kedekatan kita terhadap orang lain menurut Alman dan Taylor dapat dilihat dari sejauh mana penetrasi kita terhadap lapisan-lapisan kepribadian tadi, dengan membiarkan orang lain melakukan penetrasi terhadap lapisan kepribadian yang kita miliki. Artinya, kita membiarkan orang tersebut untuk semakin dekat dengan kita. Taraf terdekat hubungan seseorang dapat dilihat dari sini. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian adalah salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan mencari informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Ketidakpastian kognitif merujuk kepada tingkat ketidakpastian yang dihubungkan dengan keyakinan dan sikap tersebut. Ketidakpastian perilaku merujuk kepada tingkat ketidakpastian yang dihubungkan dengan perilaku. Teori ini diciptakan oleh Charles Burger dan Gerhard Schlembright pada tahun 1975. Tujuan mereka dalam mengkontribusikan teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antar orang asing yang terikat dalam percakapan mereka bersama. Versi umum dari teori ini menyatakan bahwa ada dua tipe dari ketidakpastian dalam perjumpaan pertama, yaitu kognitif dan behavioral. Kognitif adalah tingkat ketidakpastian yang diasosiasikan dengan keyakinan dan sikap, sedangkan behavioral adalah berkenaan dengan luasnya perilaku yang dapat diprediksikan dalam situasi yang diberikan. Ada beberapa contoh-contoh dalam teori pengurangan ketidakpastian. Contoh pertama, teman Anda terlihat murung dan tidak seperti biasanya. Anda sebagai teman pastinya juga akan merasa cemas dan berduga-duga untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda. Pastinya, Anda akan banyak mencari informasi dan melakukan pendekatan kepadanya. Setelah ditemukan apa penyebab masalahnya, maka tingkat ketidakpastian Anda akan berkurang. Tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam sebuah hubungan menyebabkan penurunan tingkat keintiman dari isi komunikasi. Kemiripan di antara orang akan mengurangi ketidakpastian itu sendiri. Contoh kedua, Anda melihat ibu yang terlihat galak jika dilihat dari wajahnya di bis. Sebelumnya, Anda akan menduga-duga bahwa ibu tersebut adalah ibu yang galak. Namun, dugaan Anda kecemasan dan akan berkurang seketika saat ibu tersebut memberikan senyuman kepada Anda. Pasti di pikiran Anda akan berubah bahwa ibu yang terlihat galak sebenarnya sangat ramah kepada Anda.
Di sini terjadi penurunan ketidakpastian. Contoh lain, jika Anda menyukai seseorang dan Anda akan merasa senang saat seseorang yang Anda suka suatu ketika memberikan respon terhadap Anda yang dilakukan, maka di sini tingkat ketidakpastian Anda akan berkurang karena ada respon dari seseorang yang Anda sukai. Sebaliknya, jika tidak ada respon sama sekali dari orang tersebut, Anda akan cemas dan berpikir, apakah Anda yang salah dengan tindakan Anda, dan cenderung untuk menjauhkannya karena sudah tidak ada respon dan tingkat ketidakpastian di sini akan semakin tinggi. Dan contoh yang terakhir, ketika kita mengobrol dengan kekasih kita melalui telepon, jika kita biasanya berbincang melalui telepon dengan kekasih kita dalam hitungan waktu 1 jam, maka angka 1 jam akan menjadi tolak ukur kepuasan kita dalam hubungan tersebut. Jika ternyata kita mengobrol lebih lama dari 1 jam, katakanlah 1 jam 30 menit, maka kita akan menilai hal tersebut lebih dari memuaskan. Akan tetapi, begitu pula sebaliknya. Jika ternyata kita hanya berbincang kurang dari 1 jam, kita cenderung menganggap obrolan kita tersebut kurang memuaskan. Ini memang hanya salah satu faktor saja dalam menilai kepuasan dalam hubungan via telepon tersebut. Faktor lainnya yang juga dijadikan pertimbangan adalah nada bicara, intonasi, topik yang dibicarakan, hangatan bicara, dan seterusnya. Sekian dari kelompok McLuhan, dan terima kasih.